Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di bab 2. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi kita pada kali ini di bab 2 ya, masih di bab 2. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dan tugas kalian harus menghafal ayat beserta artinya. Tugasnya bagi yang daring ya, jadi harus mengirim video hafalan surat Al-Fatihah beserta artinya. Saya tunggu sampai minggu depan. Dikirim langsung ke WA-nya Bu Ainun ya. Jadi dibaca ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sampai akhir, sampai ayat yang ke-7. Saya tunggu, tugasnya harus dikirim lewat video, nggak boleh rekaman, video. Langsung dikirim ke Ustazah Ainun atau Bu Ainun ya, maaf. Langsung dikirim ke Bu Ainun. Nanti itu sebagai acuan nilai, karena yang tatap muka langsung hafalan satu persatu dan kalian lewat video dikirimkan ke Bu Ainun. Saya tunggu sampai hari Sabtu yang akan datang dan dikasih nama ini dari siapa-siapa gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang surat An-Nas ya, masih berkaitan dengan bab 2 yaitu membahas tentang keesaan Allah. Surat yang berkaitan dengan keesaan Allah yaitu surat An-Nas. Selain surat Al-Fatihah ada surat An-Nas. Kata An-Nas diambil dari ayat yang dari ayat ya, per ayat dalam surat An-Nas, karena hampir semua ayat ada kata An-Nasnya yang mempunyai arti manusia. An-Nas artinya manusia. Kemudian surat An-Nas ini merupakan surat yang terakhir, yang terakhir yaitu 114 ya, terdiri dari 6 ayat. Dan kata An-Nas ini diambil dari tadi beberapa ayat yang disebutkan, beberapa ayat yang berulang-ulang menyebutkan An-Nas, lafaz An-Nas mempunyai arti manusia. Isi kandungan dari surat An-Nas ini ya, pokok isi kandungannya adalah anjuran kepada manusia. Ini isi kandungan surat An-Nas ya. Anjuran kepada manusia untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah ya, dari godaan setan, baik dari golongan manusia maupun jin, baik dari golongan jin maupun manusia. Jadi ini salah satu surat Al-Mu'awwidzatain ya. Al-Mu'awwidzatain itu ada 2 surat, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq ya. Kenapa disebut surat Al-Mu'awwidzatain? Karena 2 surat ini sama-sama merupakan permohonan perlindungan, sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Cuma nanti ada bedanya antara An-Nas dan Al-Falaq, perlindungan dari apa. Untuk Al-Falaq besok minggu depan lagi. Jadi pada surat An-Nas ini intinya pokok kandungannya adalah anjuran untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah dari godaan setan, baik yang dari golongan jin maupun golongan manusia. Untuk suratnya marilah kita baca bersama-sama dan ini harus dihafalkan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ini merupakan bentuk perlindungan kita kepada Allah, Tuhan manusia, Tuhan yang telah memelihara manusia. Kita berlindung hanya kepada Allah. Malikin nas, rajanya manusia yang menguasai manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Hanya Allah lah tempat kita menyembah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi.
bunyi. Jadi kejelekan-kejelekan seseorang yang kadang dilakukan yang merupakan bisikan setan, kita memohon perlindungan kepada Allah. Makanya sebelum kita melakukan sholat 5 waktu, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca surat An-Nas. Ini memohon perlindungan agar selama sholat kita dijaga dari gangguan-gangguan setan. Karena memang setan itu diciptakan oleh Allah. Ya, setan itu meminta waktu kepada Allah untuk hidup, tujuannya untuk mengganggu manusia sebagai teman nanti di neraka. Maka dari itu permohonan kita kepada Allah untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, ya. Itu. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah bisikan setan. Manakala orang tersebut kuat imannya, maka dia akan tidak mudah goyah. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu mempunyai iman yang lemah, godaan setan apapun dia mudah terbawa, sehingga mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Karena mengajak kejelekan itu tidak hanya dari golongan jin setan saja, tetapi kadang manusia juga seperti itu. Manusia yang mempunyai hati yang jelek biasanya mengajak temannya untuk melakukan kejelekan. Maka dari itu kita memohon perlindungan dari Allah itu dari godaan jin dan manusia, karena banyak sekali manusia-manusia juga yang sudah dikendalikan oleh setan sehingga dia mengajak kejelekan kepada temannya, ya. Jadi agar kita tidak mudah terbawa oleh teman ataupun siapa saja yang mengajak kejelekan. Ini surat An-Nas. Jadi di sini dijelaskan juga tentang sebab turunnya surat An-Nas, ya. Jadi menurut Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ya, beliau menceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang berbuat sesuatu terhadap Rasulullah, ya, karena memang Rasulullah dalam perjuangannya kan sangat luar biasa, ya. Maka karena hal tersebut Rasulullah mengalami sakit keras, ya. Kemudian para sahabat datang menjenguknya. Mereka tidak tahu, mereka mengira bahwa Rasulullah sakit biasa, karena apa-apa, ya, bukan sakit biasa. Tetapi sebenarnya Rasulullah pada saat itu mengalami sakit karena perbuatan dari orang Yahudi. Kemudian pada saat itu datanglah malaikat Jibril dan menurunkan 2 ayat ini, yaitu Malikin Nas, Ilahin Nas. 2 ayat ini merupakan obat, ya, obat bagi Rasulullah, karena malaikat Jibril di sini menyampaikan wahyu yang berisi Malikin Nas, bahwa Allah adalah raja manusia. Ini untuk menguatkan Nabi Muhammad dalam menghadapi hinaan, dalam menghadapi sakit yang dialaminya. Jadi motivasi ini juga untuk kita semua, bahwa apapun yang kita hadapi ketika kita dalam kesulitan, kita percaya bahwa Allah adalah yang merajai kita, Allah yang menguasai segalanya. Pasrahkan semua kepada Allah. Ilahin Nas, beliau adalah Tuhan manusia, kepada Allah lah kita berserah. Ya, setelah turunnya 2 ayat ini, kemudian Rasulullah sembuh, ya. Rasulullah sembuh dan bisa bertemu dengan para sahabat dalam kondisi sehat, ya. Kemudian pada ayat yang keempat tadi, Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari bisikan dan godaan setan yang bersembunyi. Itu saja. Jadi intinya pada surat An-Nas ini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita agar selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam hal apapun, ya. Dalam hal apapun kita memohon perlindungan kepada Allah, baik dari godaan setan dari golongan manusia maupun jin. Itu saja, tetap dihafalkan, dan tugasnya saya tunggu sampai minggu yang akan datang untuk hafalan surat Al-Fatihah beserta artinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.